Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 27 Mei 2021, hari biasa pekan ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami Kau ciptakan dengan sabdamu dan Kau hidupkan dengan napasmu. Di hadapan-Mu hati kami terbuka seperti buku, tiada gagasan yang tersembunyi. Kami mohon berilah kiranya roh kebijaksanaan agar dapat memahami tanda-tanda zaman, memahami sabdamu dan menyebarluaskannya kepada sesama. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Almarhum Uskup Denpasar bernama Monsignor Vitalis mempunyai moto seperti yang dikatakan oleh Bartimeus. Apa dikatakan? Domine ut videam, Tuhan semoga aku dapat melihat. Menjadi orang buta tidaklah enak. Tahun 2013 saya menciptakan lagu "Aku Dilahirkan Buta" bagi SLB Karya Murni Ruteng yang kebetulan datang ke paroki Santo Fransiskus Kute. Mereka 3 kelompok buta, tuli, bisu. Dan mereka sukacita. Tidak seperti kita yang banyak sekali kemerungsung menghadapi persoalan. Apa yang menjadi pengalaman mereka? Pertama, gelap adalah saudaranya. Mereka hanya mendengar. Gunung yang biru, mereka bayangkan seperti apa gunung itu, tidak bisa. Gajah yang kakinya besar pun susah mereka bayangkan. Bahkan sawah ladang hijau pun mereka tidak bisa menggambarkannya. Tentu, mereka mengalami kesulitan. Sama seperti Bartimeus yang mengalami kesulitan karena buta. Gelap adalah sahabatku.
Maka dia hanya meraba-raba. Apa mimpinya? Mimpinya dia ingin melihat seperti apa toh pohon atau buah zaitun itu. Buah ara itu seperti apa pohonnya. Gandum juga seperti apa ladangnya. Mimpi. Waktu itu tentu belum ada dokter mata. Maka satu-satunya harapan mereka adalah Yesus. Maka Yesus berkiprah, berdialog dengan Bartimeus. Bartimeus adalah orang yang buta secara fisik. Dan disembuhkan. Kita adalah orang-orang yang bisa melihat secara fisik. Tetapi sering kita mempunyai mata, hati, buta rohani. Kita kasar berkata-kata kepada orang, tidak sabar, merasa sombong, berbuat semaunya, menyakiti hati orang, juga menyakiti hati Tuhan. Dan kita tidak merasa apa-apa, kebal. Maka pada hari ini Yesus mengingatkan kembali kita yang mempunyai mata bisa melihat, berefleksi. Kalau kita jadi seperti Bartimeus, bagaimana? Maka tidak boleh ada kesombongan yang mewarnai hidup. Jangan mentang-mentang hari ini kita sehat, lalu kita tidak peduli kepada orang lain. Jadi Yesus menyadarkan kepada kita bahwa kita ini buta rohani. Maka kita harus mencari Yesus agar Tuhan Yesus mencelikan mata rohani kita dan melihat. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sensitivitas dalam kasih. Maka dia mau menyembuhkan. Kita dengan rahmat sakramen baptis, kita dibukakan mata bahwa Tuhan kita adalah Allah Tritunggal yang luar biasa penuh kasih dan memberi kita begitu banyak karunia dan rahmat setiap saat. Marilah kita mensyukurinya dan kita berbagi dengan orang-orang. Kenapa? Kita diberikan sinar penglihatan, dan sinar penglihatan secara jasmani tidak cukup, tetapi juga kita harus mempunyai sinar rohani yang ada dari diri kita melalui apa? Sensitivitas kita. Kita peka terhadap lingkungan dan tanda-tanda zaman. Kita hadir di sana. Kalau kita bisa membantu dengan doa, bantulah dengan doa. Kalau kita bisa membantu dengan dana, bantulah dengan dana. Sehingga kita bisa saling bahu-membahu. Sebagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Marilah kita juga minta kepada Yesus karena kita juga sakit mata rohani. Biar Tuhan Yesus menyembuhkannya sehingga yang ada adalah hal-hal yang berbau positif. Yang ada adalah kasih Yesus yang tidak berkesudahan. Mari kita nikmati mata hati kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, yang dapat selalu memuji Tuhan seperti Pemazmur 8. Apa yang dikatakan oleh Pemazmur 8? Terpujilah Engkau, Allah Sang Pencipta. Selamat pagi, selamat berjuang, dan selamat mendapatkan berkat dari Tuhan dengan jamahannya, agar kita tetap melihat sebagaimana Bartimeus mengatakan, Domine ut videam. Selamat pagi.